Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan memaparkan sharing saya yang didasarkan dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Judul dari perikop ini adalah "Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu". Kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita sudah mengimani bahwa Allah Bapa berkenan menyelamatkan kita semua. Allah Bapa berkenan mengusahakan kita untuk membawa kepada Dia, membawa kepada Bapa sendiri. Apa yang lalu diwujudkan oleh Bapa adalah mengutus Sang Firman untuk menjadi manusia. Mengutus untuk datang kepada kita semua. Dia yang adalah Allah, Dia yang adalah mulia, Dia yang adalah kudus, Dia yang mempunyai segalanya, datang kepada kita. Lalu hari ini, Dia, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bagaimana kita mengelola hati. Nah, pengajarannya bagaimana? Kita akan lanjutkan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Manusia, siapa toh yang belum pernah mengalami letih lesu? Siapa toh yang belum pernah mengalami berbeban berat? Kalaupun ada, Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita yang telah mengalami, yang sedang mengalami, ataupun yang untuk jaga-jaga. Suatu saat, kalau hal itu dialami, perasaan letih lesu, perasaan tidak bersama, dan perasaan terbebani yang sangat berat, yang berat. Ini berkaitan dengan perasaan. Lah, terjadi karena apa? Terjadi karena salah satunya misalnya anak-anak yatim dan piatu, anak-anak yang memang demikian keadaannya, atau mungkin yang cacat dan seterusnya, difabel itu memang keadaannya sudah demikian. Lalu mereka memang ada beban untuk hal itu. Tidak sama dengan orang-orang yang dalam keadaan baik-baik saja. Demikian pula janda-janda atau mungkin duda-duda. Itu juga bisa jadi merasa letih lesu dan berbeban berat karena memang statusnya demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di samping itu, ada juga orang yang mungkin letih lesu. Itu karena apa? Karena kehilangan. Kehilangan uang yang banyak di bank, kehilangan pekerjaan, lalu penghasilannya tidak cukup, atau dicukup-cukupkan, atau sangat kekurangan. Atau perusahaannya ambruk, lalu harus menanggung banyak hutang dan banyak hal. Lalu bagaimana ini kelanjutan hidup saya dan bagaimana ini kelanjutan? Apakah saya pribadi belum pernah mengalami? Sudah pernah mengalami. Bagaimana kalau Bapak Ibu semua merasa atau pernah mengalami seperti itu? Pasti bisa membayangkan. Lalu bagaimana? Apakah ada atau banyak orang yang berbeban berat? Ada. Karena apa? Misalnya, karena harus merawat anak-anak, karena harus menyekolahkan anak, karena harus bekerja banting tulang untuk salah satu keluarga yang sedang sakit, atau banyak hal. Berbeban berat.
atau karena mungkin skripsinya atau tesisnya belum selesai dan bisa jadi stres. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semestinya kita tidak perlu menyepelekan orang seperti itu. Sepertinya kita tidak perlu meremehkan orang yang sedang dalam keadaan seperti itu. Sepertinya kita juga tidak boleh menghina-hina orang yang dalam keadaan seperti itu, mentertawakan dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika orang yang letih lesu dan berbeban berat itu datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ketika orang datang kepadanya, Tuhan Yesus menjanjikan kelegaan. Apa yang mesti harus kita lanjutkan? Apakah kita datang saja begitu saja? Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus memberikan penjelasan pengajarannya dengan kelanjutannya, yaitu, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Ketika kita memikul kuk yang ada, lalu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu kita akan dapat belajar bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menerima tanggung jawab, ketika kita menerima konsekuensi yang berat, ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan tugas di kantor, di mana saja, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu kita bisa belajar padanya. Belajar yang mana? Apanya? Kekuasaannya, kemuliaannya, atau apa? Belajar karena aku, dikatakan Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar terhadap Tuhan Yesus. Kita belajar untuk lemah lembut, kita belajar untuk rendah hati seperti Tuhan Yesus. Apa yang kita dapatkan? Maka hatimu mendapat ketenangan. Ketika kita sudah bisa lemah lembut, ketika kita sudah bisa rendah hati terhadap situasi, terhadap beban-beban kita, terhadap perasaan-perasaan kita, kita akan mendapatkan ketenangan. Lalu apa yang selanjutnya? Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Apa yang diberikan Tuhan Yesus itu enak. Apa yang diberikan Tuhan Yesus itu ringan. Tuhan Yesus tidak menuntut yang luar biasa, yang biasa-biasa, yang enak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada pepatah Jawa mengatakan, "Dang awah pakel, gedang awah pakel. Omong gampang, ngelakoni angel." Apakah demikian? Iya. Ketika saya berbicara ini mudah, tetapi ketika saya menjadi pelakunya, seperti keadaan yang terjadi, yaitu orang yang letih lesu, orang yang berbeban berat tadi, harus bertanggung jawab ini, harus melakukan konsekuensi ini, harus membayar utang demikian. Kalau ditujukan pada saya sendiri, apakah kamu bisa bicara kayak gitu? Tidak, saudara. Kita belajar. Saya juga belajar. Mungkin saudara juga harus bisa belajar. Belajar untuk lemah lembut dan belajar untuk rendah hati. Itu tidak terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mungkin juga bisa terjadi bertahun-tahun. Baru kita sadar, baru kita tahu, baru kita bisa melaksanakan. Oh, harus begini dan begini. Saya harus lemah lembut, saya harus rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kan dengan ini katanya, kata-kata saya. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi jangan lupa belajar. Kita panggil tanggung jawab kita pikul lukuk kita, lalu kita belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang kudus, datang kepada kita untuk membawa kita yang tidak mulia, yang tidak kudus, yang penuh dosa kepada Bapa di surga. Semoga kita bisa mengiyakan. Amin. Berkah dalam